memungkinkan kita untuk bertemu, tapi banyak hal yang kita pelajari melalui online. Baik adik-adik, untuk mempelajari materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat siang ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuntun kami dan sertai kami Tuhan untuk bisa belajar bersama-sama tentang materi hari ini. Sertai kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di dalam diri kami. Ya Tuhan, juga berkatilah untuk teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti kegiatan hari ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan biarlah kami tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tentang wawancara kerja. Kita akan mempelajari bagaimana sih caranya supaya kita bisa lolos dengan lamaran yang kita buat, bagaimana kita bisa lolos untuk bisa masuk dalam sebuah perusahaan dengan surat lamaran yang sudah kita buat, ataupun juga dengan bagaimana kita interview dengan pemilik perusahaan. Kita harus tahu perusahaan apa yang akan kita lamar. Semisal perusahaan itu adalah perusahaan besar, ada perusahaan menengah, ada yang perusahaan kecil. Kita harus tahu dulu apakah itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita harus pahami dulu perusahaan apa yang akan kita lamar. Kemudian semua perusahaan pasti memiliki namanya HRD atau singkatan dari Human Resource Department. Itu artinya adalah ada divisi di mana mereka akan mewawancarai kita, seperti tes tulis, tes kepribadian yang berhubungan dengan apa yang kita akan lamar di perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita harus juga mempersiapkan data diri lengkap. Bukan hanya data diri nama, tanggal lahir, kota tempat tinggal, bukan seperti itu. Jadi data diri lengkap adalah siapakah kalian. Salah satunya adalah membuat surat lamaran kerja ataupun kurikulum vitae. Dalam menulis surat lamaran, itu yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita, ya. Dalam artian begini, kita tahu kemampuan kita, ya, menceritakan kenapa perusahaan harus memilih kita. Ya, kita harus menawarkan diri bahwa saya mempunyai kemampuan begini, saya punya kemampuan desain, saya mempunyai kemampuan editing, dan saya mempunyai kelebihan. Di samping itu, saya suka memasak. Nah, itu adalah salah satu poin penting yang bisa kalian masukkan ke dalam surat lamaran kerja. Kemudian ada juga skill-skill, ada tingkatannya yang kalian bisa pahami, yang kalian miliki, itu bisa kalian masukkan di dalamnya. Nah, seperti contoh yang Ibu berikan ya saat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh surat lamaran yang saat ini sedang mulai up to date, ya. Jadi surat lamaran yang sudah up to date yang kalian bisa pelajari untuk ke depan jikalau kalian memang akan melamar di perusahaan. Kalian bisa lihat di sini ada foto, ada bagaimana caranya supaya menata kata-kata supaya perusahaan bisa melirik kalian. Nah, kemudian yang kita harus perhatikan adalah pada saat HRD akan menghubungi kita harus betul-betul siap. Dalam artian kita harus menerima telepon ataupun membalas email ataupun membalas WA, WhatsApp itu dengan kata-kata yang baik. Dalam artian jika mereka mengundang kita pun juga memberikan itikat baik kita untuk bergabung bersama mereka. Nah, salah satu contoh adalah pada saat kita menerima telepon, ya, terutama kondisikan bahwa diri kalian dalam posisi yang tidak ramai. Carilah tempat yang sebisa mungkin kalian bisa menerima telepon tersebut. Kemudian
tidak menanyakan alamat itu berulang-ulang. Jadi begitu HRD memberikan nomor telepon, memberikan alamat untuk kita datangi, kita harus sigap, kita harus siap, kita harus catat betul-betul. Karena kalau kita mengulangi hal tersebut, maka perusahaan akan menganggap bahwa kita tidak begitu tanggap dengan apa yang perusahaan minta. Pada saat kita wawancara, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu tepat waktu pada saat kita datang ke wawancara dengan menggunakan pakaian yang baik, ya. Biasanya itu menggunakan hem dan celana kain untuk lelaki, kemudian untuk perempuan itu menggunakan rok kain, ya, dan juga atasan hem. Kadang juga bisa menggunakan dengan blazer atau jas simple, ya. Nah, pada saat wawancara, selain dari pakaian, kemudian penampilan harus rapi. Untuk yang perempuan itu harus berdandan. Sebisa mungkin kalian mungkin bisa menggunakan lipstick atau mungkin juga eyeliner. Atau saya yakin bahwa kalian juga sudah pandai berdandan sekarang, ya. Karena begitu banyak make up saat ini sudah tren, sudah maju. Nah, kemudian untuk laki-laki, dandanan yang rapi, terutama untuk masalah rambut. Sebisa mungkin kalau kalian rambut sudah panjang, alangkah baiknya itu dipotong, ya, dipotong dan dirapikan. Sehingga pada saat wawancara ada itikat baik yang kalian lakukan, sehingga itu membuat perusahaan tertarik untuk menerima kalian bergabung dengan perusahaan. Kita harus menggunakan pewangi. Ya, jangan sampai pada saat kita datang wawancara itu menimbulkan suasana jadi tidak begitu menyenangkan dengan aroma yang kita bawa, ya, terutama aroma tubuh kita. Jika kita tidak menggunakan minyak wangi, kemudian area mulut, alangkah baiknya kalau kita juga harus membersihkan, ya, wawancara. Nah, itu disarankan jangan sampai seperti itu. Jadi untuk menghadapi wawancara kerja, kita harus memahami bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, mulai dari file yang kita bawa, dan kemudian bagaimana merespon dengan baik apa yang perusahaan minta. Kalian juga harus sering melakukan latihan pada saat wawancara kerja. Jadi latihan seperti misalnya berbicara di depan kaca, kemudian coba dengan teman, mengajak teman untuk saling menanyakan. Coba cari-cari di Google, searching di Google, pertanyaan apakah yang sering ditanyakan oleh perusahaan kepada pelamar. Nah, di situ akan keluar banyak. Nah, coba kalian latihan bersama teman, latihan bersama saudara, ataupun latihan dengan orang tua pun bisa. Tidak terlalu tegang pada saat langsung bertemu dengan HRD. Begitupun juga dengan kurikulum vitae kita. Tunjukkan siapa kalian, tunjukkan kelebihan kalian. Jikalau ada kekurangan, kalian bagaimana caranya untuk menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kalian miliki. Misal, saya mempunyai kekurangan jikalau saya kadang bisa menjadi seorang pendiam di saat dalam kondisi tertekan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Saya harus memberikan waktu untuk diri saya sendiri untuk tenang, kemudian saya bisa bergabung kembali dengan anggota yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kalian masukkan. Jadi kalian harus tahu apa kelebihan dan kekurangan dari diri kalian, sehingga perusahaan itu mau menarik kalian dan menerima kalian sebagai pelamar. Adik-adik, tugasnya adalah kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Walaupun memang kalian belum bekerja, tapi ini akan melatih kalian ke depan untuk bagaimana membuat surat lamaran kerja yang baik, sehingga perusahaan bisa melirik kalian. Nah, tujuannya adalah membuat surat lamaran kerja ini melatih kalian supaya pada saat kalian lulus nantinya dan menerima pekerjaan dan kalian sudah memantapkan langkah bahwa perusahaan A adalah perusahaan yang cocok untuk saya karena skillnya saya ada, kelebihan saya juga ada, sehingga saya yakin saya bisa mengikuti dan masuk sebagai anggota di perusahaan tersebut. Nah, baik adik-adik, demikian
Kiranya dengan materi yang Ibu sampaikan ini bisa menambah wawasan kalian dan juga melengkapi pengalaman kalian ke depannya, sehingga kalian bisa terus berkembang dengan setiap hal dan setiap materi yang para mentor berikan kepada kalian. Baik adik-adik, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam membuat kurikulum vitae, menghadapi wawancara kerja, sehingga apa yang sudah disampaikan bisa betul-betul dapat kami terima, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ke depan. Sertai kami Tuhan, jikalau memang Tuhan sudah mengizinkan kami untuk bekerja di perusahaan yang baik, kami percaya bahwa hal-hal yang baik pun bisa kami lakukan di perusahaan yang baik. Tuntun kami Tuhan, sertai kami, dan terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, haleluya.